Selamat pagi. Sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, silakan doa dipimpin oleh Gabriel. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya akan absen dulu. Gabriel, Hadir Pak. Garceta, Hadir Pak. Arya, Hadir Pak. Ian, Hadir Pak. Luna, Ikan, Hadir Pak. Putra, Alena, Tian. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini, yang pertama kita pelajari adalah tentang gaya dan hukum Newton. Kalian pernah tahu kata-kata gaya atau belum? Nah, gaya itu gaya apa aja? Macam-macamnya gaya itu. Gaya berdorong, gaya balik, gaya gesek, terus gaya jatuh ke bawah, itu gaya, macam-macam gaya. Nah, di gaya ini ada hubungannya dengan arah. Gaya itu juga menentukan arah. Bisa kita gambarkan. Jika sebuah benda ini di atas permukaan lantai, benda ini ditarik ke kanan, gaya itu memiliki nilai dari gaya itu memiliki satuannya adalah Newton. Jadi gaya itu simbolnya F, satuannya Newton. Misalkan sebuah benda ini ditarik ke kanan dengan sebesar 20 Newton dan ditarik ke kiri juga sebesar 20 Newton. Maka gaya berapa yang dialami oleh benda? 0, karena arahnya ke kanan dia itu 20, sedangkan ke kiri dia dikurangi, maka dia gaya yang dialami benda tersebut 0. Kecuali kalau searahnya sama. Terus yang ini ada dua gaya yang menarik ke kanan 30 Newton misalkan. Jadi yang ke kanan ini gayanya ada 50, yang ke kiri 20. Oke, kita baca dulu dia dari video. Gaya itu suatu dorongan, tarikan yang menyebabkan benda itu bergerak. Silakan dicatat. Jadi jika benda itu tidak bergerak, maka tidak dapat dikatakan sebuah gaya. Gayanya itu bernilai 0. Gayanya 0 jika benda tersebut mendapatkan dorongan tarikan tetapi tidak bergerak. Contohnya, jika kalian mendorong tembok besar ini, kalian dorong, kira-kira bergerak atau tidak? Tidak. Berarti gayanya adalah gaya 0. Kita lanjutkan. Nah, dari video ini juga mengatakan gaya juga menentukan kecepatan. Selanjutnya ada sebuah meja, misalkan meja didorong berlawanan arah ke arah yang titik yang sama, ke tengah. Kalau tadi contohnya ditarik ke luar, yang ini ditarik ke dalam.
dua orang ini melakukan mendorong meja dengan gaya yang sama, kira-kira gaya yang dialami meja itu berapa? Karena mejanya tidak bergerak. Jadi kita bisa namakan gaya yang bergerak itu F1, F2. F1 itu artinya gaya yang pertama, F2 itu gaya kedua. Jadi apa yang kita perhatikan dari gaya ini? Dari gaya dorong ini apa yang kita perhatikan? Apa? Panahnya. Yang kita perhatikan adalah panahnya. Apakah panahnya ke dalam, apakah panahnya keluar, ke kanan atau ke kiri. Gitu. Berarti kalau F1 itu gaya dorong kemana? Ke kanan. Kalau F2 gaya dorong ke kiri. Kita langsung ke contoh soal. Ini ada dua orang murid memindahkan meja guru di ruang kelas tersebut dengan gaya masing-masing 60 Newton dan 40 Newton. Tentukan gaya yang bekerja pada meja tersebut. Silakan dikerjakan. Sudah dikerjakan? Sudah. Silakan dikerjakan ke depan. Salah satu. Kita lihat. Silakan dicek betul atau salah? Betul. Kita lihat ini ya, soalnya dua orang murid dia memindahkan meja yang sama dengan arah yang sama, tetapi jumlah gayanya berbeda. Gaya yang dilakukan oleh anak yang pertama sebesar 60 Newton. Gaya yang dilakukan oleh anak kedua sebesar 40 Newton. Jadi jika satu arahnya, dua arahnya itu sama, ini panahnya sama. Jadi dia tinggal ditambah. Nah, di sini ada soal yang baru dengan kasus baru. Silakan kalian mendiskusikannya dengan teman, membuat kelompok 2 sampai 3. Nah, silakan langsung bergabung dengan temannya. Sudah bergabung dengan kelompoknya, ditulis dulu kemudian dikerjakan. Bisa dibuat ini. Sudah selesai mengerjakannya? Silakan ditulis ke depan. Ucap. Jadi dalam kasus itu Andi memindahkan meja guru di ruang kelas ke arah kanan dengan gaya sebesar 60 Newton. Jadi si Andi itu menggeser dengan gaya 60 Newton ke kanan. Tino memindahkan meja ke arah kiri dengan gaya sebesar 40 Newton. Tinggal kita mencari nilai resultan gaya yang dialami oleh benda tersebut. Nah, dari hasilnya kita bisa ketemu nilainya 20 Newton ke kanan. Karena gaya yang besar adalah yang ke. Berarti betul ya? Betul. Mari kita beri Nah, di sini ada soal selanjutnya dengan kasus yang baru. Silakan ditulis dan dikerjakan, didiskusikan oleh kelompoknya. Silakan. Itu berarti ada beberapa gaya.
Jadi karena nanti itu disembahkan. Dikerjakan hasilnya berapa? Silakan ditulis ke depan. Nah, di sini ada jawabannya, sudah ada caranya dengan gambarnya yang sudah digambarkan oleh Putra. Silakan dilihat dulu. Betul ya? Terima kasih. Jadi kesimpulan dari gaya itu adalah ada gaya dorong sama gaya tarik. Kalau gayanya searah berarti dia di belakang. Kalau dia berlawan arah berarti dia di belakang. Ya. Nah, selanjutnya ada macam-macam gaya. Ini selain gaya tarik-menarik dan gaya dorong, ada gaya otot. Terus kemudian ada gaya pegas. Nah, gaya pegas itu mana tadi? Gaya pegas, dia itu seperti panah memanah. Itu kan ada elastisitas, itu gaya pegas. Kemudian ada gaya magnet. Tahu magnet ya? Magnet itu jika kutubnya sama dia maka tolak menolak. Jika kutubnya beda maka dia menarik. Ada gaya mesin. Kemudian gaya listrik, gaya gravitasi. Dan gaya geser. Kita di atas lantai itu gaya geser. Kemudian ini ada pertanyaan, kenapa saat mendorong meja atau sebuah benda terasa sedikit getaran dan terdengar suatu bunyi? Ada prinsipnya sesuatu yang bergetar atau bergeser itu menyebabkan jika saat kalian menggeser meja atau menggeser kursi tadi terdengar bunyi, nah terdengar ya, karena itu berhubungan dengan gaya geser. Karena benda itu memiliki gaya berat, nah gaya beratnya itu dia ke bawah. Kenapa ketika mendorong benda pertama kali terasa lebih berat dibandingkan dengan ketika mendorong saat benda sudah mulai bergerak? Jadi begini maksudnya, saat benda itu diam, kita pertama kali mendorong itu berat. Tapi saat sudah bendanya itu bergerak, bergeser, kita mendorongnya itu lebih enak, lebih mudah. Nah, penyebabnya ada gaya statis sama gaya kinetis. Ya. Dan gaya yang terjadi pada benda yang didorong itu diam, itu disebut dengan gaya statis. Nah, saat benda itu saat didorong sudah dalam keadaan bergerak, itu menjadi gaya. Selanjutnya ada sepatu boot sama ada sandal ban karet yang tidak licin jika dipakai akan menahan pemakainya untuk tidak terpleset, jadi tidak licin. Kemudian nih ban mobil, ban motor, ban sepeda. Selanjutnya ada rantai. Dan motor ini juga diberi untuk menahan gesekan. Reaksi itu saya kira sudah bagus pelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Javier. Teman-teman, karena kita sudah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa.
Terima kasih, mari kita melanjutkan pelajaran yang lainnya. Selamat pagi.